teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Pramudia, tentunya di channel Yuda Pramudia. Tunggu dulu, sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Dan langsung saja mungkin saya langsung perkenalan dengan wanita yang ada di samping. Mungkin saya berikan waktu dan tempat diperkenalkan dengan teman-teman penonton yang sayang setia. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurmiati Bahudin. Yati, dan dia sebagai mahasiswa. Jadi di sini teman-teman, kita mau kupas tuntas bagaimana pandangannya melihat demonstrasi di tengah pandemi. Tunggu dulu, sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys. Yati kan sudah melakukan aktivitas-aktivitas di luar dari perkuliahan. Nah sekarang ini kan di posisi yang pandemi sekarang, ya khususnya kita kan, Ya. dilarang untuk kumpul-kumpul. Iya. Kemudian social distancing itu, dan anjuran pemerintah apabila mungkin kita aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan protokol kesehatan ya kan. Nah sekarang ini kan di Indonesia saat ini, khususnya di pandemi saat ini, itu banyak aksi di mana-mana. Nah sekarang saya mau minta mungkin pandangannya Yati sebagai mahasiswa melihat demonstrasi yang tidak mungkin diduga tidak mengikuti protokol kesehatan atau mungkin mengikuti protokol kesehatan. Iya. Akan tetapi banyaknya mungkin demonstrasi yang turun saat ini. Bagaimana pandangannya Yati sebagai mahasiswa? Nah, mengenai demonstrasi, pertama kita lihat kondisi Indonesia sekarang, kurang lebih 9 bulan kita hidup di tengah-tengah pandemi, hidup di tengah-tengah COVID-19, bahkan ada istilah normal. Tapi kembali lagi ada kebijakan dari pemerintah membuat mahasiswa itu tertarik untuk turun ke jalan. Nah, karena kebijakan ini mau tidak mau jiwa mahasiswa itu sebagai katanya agen perubahan turun ke jalan untuk memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan. Makanya demonstrasi di tengah pandemi ini ya bisa saya katakan secara pribadi sah-sah saja. Sah saja. Ya. Tapi bagaimana dengan maraknya massa yang kumpul, ya kan? Yang tidak biasanya sudah tidak social distancing, sudah tidak jaga jarak. Karena begini ya, Ti. Ya. Ini kan saya saja dari beberapa bulan kemarin itu yang saya tahu mungkin ada larangan dari pemerintah, diduga kita dilarang untuk kumpul-kumpul khususnya yang ibadah, ya kan? Yang pesta juga. Tapi kenapa ketika turun aksi itu masih dilaksanakan? Akan tetapi banyak larangan bahwasanya kita dilarang untuk kumpul. Tadi saya sudah katakan bahwa kemarin 6 bulan sebelumnya kita itu masih ya istilahnya kasus COVID itu semakin meninggi, tetapi masuk pada sistem new normal di mana kita dituntut untuk hidup bersama dengan pandemi di tengah-tengah pandemi, tetapi harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi kita boleh saja kumpul, tapi harus memenuhi protokol kesehatan lagi. Itu baik teman-teman, itu salah satu poin yang bisa kita ambil bahwasanya semua mungkin ya. Kalau di kota kita kan dari kita ini sudah mengikuti protokol kesehatan untuk aksinya. Berarti secara tidak langsung orang-orang yang turun aksi saat ini khususnya buruh mungkin, kemudian mahasiswa dan juga ada emak-emak yang turun itu mungkin mengikuti protokol kesehatan juga. Sesuai dengan settingan-settingannya mereka ya. Sampai kita berarti pandangannya turun tapi tidak menjaga tetap pencegahan penyebaran COVID. Kesimpulannya, orang yang turun aksi saat ini ya itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu ya? Iya. Kita kunci teman-teman. Baik, itu salah satu pandangan dari Yati. Dan yang masih muncul di benak saya, ada sempat saya dengar katanya aksi-aksi yang beredar di Indonesia ini itu ditunggangi. Kira-kira betul nggak? Ya, kalau pernyataan seperti itu, saya sebagai mahasiswa itu kecewa, sangat ingin menangis kalau aksi berarti kita secara itu tidak langsung aksi yang dilakukan kali ini sampai saat ini murni dari mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Tapi sekali lagi dari orang-orang yang ingin hanya menyebar memprovokasi, propaganda ya. Iya, sangat disayangkan bahwa aksi kita ini kalau dinyatakan ditunggangi. Betul dari hati. Iya, betul-betul. Dari kajian yang paling dalam ya. Iya, kita turun juga itu tidak semena-mena turun. Ya. Kan betul-betul
murni untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Bahwa masih ada mahasiswa yang betul-betul di samping kesibukannya, di samping aktivitas-aktivitasnya masih mau menyuarakan Tapi hak-hak rakyat. kebanyakan juga saya lihat mahasiswa yang beredar sekarang yang turun aksi itu hanya TikTok di mana-mana, kemudian buat video, foto-foto di mana-mana. Bagaimana pandangannya Yati sebagai mahasiswa? Kalau pandangan saya mengenai TikTok dan sama itu Hanya tidak viral dan masalah, enggak masalah tidak ya? masalah. Selain Selagi itu bonus itu juga bisa menaikkan isu gitu, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Berarti ya hanya hal-hal. kesan pertama dari beberapa orang itu terhadap TikTok yang katanya alay, yang katanya ini, tetapi tidak melihat muatannya. Berarti begitu. hanya bonus, bukan tujuan Iya. mereka datang ke situ untuk Iya, bukan viral, tujuan. bukan ya. Kemudian yang kedua, ada tadi kata sebagai agen perubahan, Iya. ya kan? Kira-kira Yati sebagai mahasiswa sampai di mana titik agen perubahan yang menurut Yati? Karena Yati tadi bilang turun ke jalan, kemudian ikut aksi, kemudian ada yang mungkin ingin dirubah ataupun sebagai agen perubahan. Apa sebenarnya yang mau dirubah? Coba mungkin di kalau saya sendiri secara pribadi untuk merubah itu adalah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, seperti kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat maupun mahasiswa, sehingga tidak heran seluruh mahasiswa bisa dikatakan sudah turun ke jalan karena kebijakan tersebut tidak pro kepada masyarakat ataupun mahasiswa. kira-kira mau sampai kapan itu? Ya, kita lihat lagi apakah tuntutan yang diajukan mahasiswa atau isu yang dibawa oleh mahasiswa itu diindahkan oleh pemangku kebijakan atau tidak. Kalau tidak, ya tetap demonstrasi ini akan berlangsung. Nggak berlangsung dari mahasiswa. Iya, bahkan masyarakat pun gelisah bisa turun ke jalan. Kemarin kan buruh ada yang turun ke jalan karena sudah gelisah, tidak ada yang mengindahkan tuntutan dari masyarakat. Gitu. Selama ini diindahkan hanya sebatas ya, secara ya saja begitu, tetapi pada saat keputusan yang keluar itu tidak sesuai begitu, tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Jadi saya secara pribadi itu tidak merasa Boleh. puas begitu. Jadi saya dapat. Sekarang kira-kira bentuk kenapa sampai mahasiswa turun kemudian buruh, ya kan? Apa sebenarnya yang merugikan menurut dari pandangan tadi kata? Mungkin kita angkat kasus yang panas saat ini, Omnibus Law. Iya. Khususnya dari Yati sendiri, kira-kira apa hal yang merugikan mungkin untuk masyarakat? Siapa tahu mungkin pemerintah itu ada dobrakan tersendiri. Atau mungkin ada bentuk pertanyaan yang tadi dibilang merugikan sebagai untuk masyarakat, khususnya Yati yang merasakan sebagai mahasiswa penyambung lidah aspirasi masyarakat. Ada enggak mungkin yang patut dipertanyakan? Apa sebenarnya yang merugikan? Secara pribadi mungkin ada mahasiswa yang pro dengan UU Omnibus Law, ada juga yang kontra, tapi saya tidak permasalahkan itu. Saya menjawab secara pribadi. Kita tidak asing lagi mengenai kasus ini, Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan. Dari Undang-Undang Omnibus Law ini secara pribadi saya merasa tertindas. Ya, kita ketahui bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini telah disahkan kemarin itu 5 Oktober 2020. Iya. Ya, saya tidak mempermasalahkan ada mahasiswa yang pro, ada mahasiswa yang kontra, tetapi harus tahu kenapa dia pro, kenapa dia kontra. Secara pribadi mungkin ini menyentuh langsung ke kehidupan saya. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law. mungkin bisa di-share teman-teman supaya orang tidak bertanya-tanya kenapa sih banyak orang menolak Omnibus Law, kemudian kebijakan-kebijakan sekarang. Kita ambil kata Omnibus Law yang lagi banyak ditolak oleh masyarakat. Mungkin bisa diterangkan dengan teman-teman karena kebanyakan orang turun aksi itu tidak paham begitu. Iya. Apa sebenarnya yang ditolak? Dan saya juga bingung, apa sebenarnya teman-teman yang turun ke jalan, apa sebenarnya yang dibawa begitu? Apa yang mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sampai mungkin tidak pro kepada rakyat yang katanya tadi sebagai mahasiswa? Kebijakan mengenai ada salah satu beberapa poin, salah satunya itu PHK, kebijakan mengenai PHK, uang pesangon yang ditiadakan dan lain sebagainya. Ada pemerintah yang mengatakan bahwa alasan kenapa Undang-Undang Omnibus Law ini harus
diterapkan harus dipakai di Indonesia karena untuk memperbanyak lapangan pekerjaan. Nah itu tadi. Masuknya investor. Nah kalau masuk investor, Boleh saya potong? Kira-kira Yati, ini kan jawaban dari pemerintah ini salah satu undang-undang yang akan memperbanyak lahan pekerjaan. Bukan yang menguntungkan bagi si Yati yang nanti insya Allah selesai kuliah, ketika melamar kerja yang tiap tahunnya kan katanya pemerintah melalui undang-undang ini bahwasanya memperluas lapangan pekerjaan. Bukan satu keuntungan buat Yati, di mana yang merugikannya? Keuntungan untuk siapa? Investor atau saya dulu begitu. Begini. Iya, betul memang bahwa undang-undang ini akan membuka banyak lahan pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Terus? Tetapi ketika investor masuk ke Indonesia, untuk apalah pemuda-pemuda di Indonesia ini mau dikemanakan pemuda-pemuda ini yang katanya nantinya akan jadi bonus demografi. Nah, kemudian bonus demografi itu akan memajukan Indonesia, di mana katanya bonus demografi kalau investor semua yang mengisi begitu. Saya satu yang ada dalam Omnibus Law. Iya, untuk investor yang masuk ini, kita ini punya sumber daya alam yang banyak. Tetapi kalau investor yang mengelola, itu keuntungannya untuk investor. Kasihan orang tua kita yang mungkin buruh, petani yang hanya dapatkan upah itu dari mengais-ngais rezeki di pinggir-pinggir jalan. Ketika itu sudah diambil alih oleh investor, keuntungannya paling banyak ke investor begitu. Nah, itu berdasarkan dari kesimpulan Yati tadi itu. Iya, bahkan perempuan saja itu ketika bekerja ada ketika mengambil cuti itu tidak diperbolehkan. Nah, perempuan ini kita tahu secara bersama bahwa perempuan ini ada biologisnya yang tidak sama dengan laki-laki. Seperti mungkin haid, kemudian dia ambil cuti hamil itu tidak diizinkan. Itu dapat isu dari mana atau memang betul-betul sudah tertera dalam undang-undang itu? Iya, mengenai cuti yang tidak diperbolehkan dan ada beberapa poin. Sudah dengar langsung mungkin apa yang dikatakan oleh pemerintah Jokowi saat ini? Iya, ada kemarin yang live streamingnya. Iya, Bapak Jokowi kemarin mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini memperbanyak lapangan pekerjaan. Bahwa ada poin-poin yang dikatakan hoax. Ya, kami selaku mahasiswa yang ikut turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, aspirasi rakyat itu merasa sedih, merasa kecewa ketika Bapak Presiden mengatakan bahwa 12 poin tuntutan itu adalah hoax gitu. Itu hoax. Iya, kemudian ada draft Omnibus Law ini yang tersebar 900 lembar, ada yang 1000 lembar. Di mana draft asli itu? Gitu. Oh begitu. Iya. Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Iya, di mana draft final itu? Bahkan kemarin kita aksi saja itu sudah negosiasi dengan anggota DPR katanya. Nah, itu yang mungkin saya tanyakan. Kemarin kan sudah sempat turun ya kan? Iya. Ya. Dan tadi kan mungkin sudah didapat poinnya bahwasanya ada beberapa yang mungkin diperjuangkan dan itu mungkin dianggap hoax. Dan ini sekarang Yati. Tadi kan kata Yati sudah ketemu dengan DPR ya kan? Iya, anggota DPRD. Nah, DPRD. Apa pembahasan yang didapat di situ? Kemarin ada enggak capaian dari pertemuan itu? Capaiannya tuntutan ditolak. Bukannya diterima? Ditolak oleh anggota DPRD Sulteng gitu. Tapi yang berita yang beredar yang saya dengar katanya sudah nanti disampaikan dengan pemerintah. Iya, aspirasi kita itu diterima, tetapi tuntutan yang kita bawa itu ditolak. Kemarin saya sendiri masuk berarti Yati sempat masuk ke salah satu perwakilan yang masuk? Iya, saya masuk di DPR ya? Iya, di aksi mahasiswa. DPRD Sulteng kan? Iya. DPRD Sulteng. Di situ kita bawa 2 tuntutan bahwa karena banyaknya masyarakat yang menolak UU Omnibus Law, maka kita mendesak DPRD Sulteng untuk menyurati presiden untuk mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu sudah diindahkan enggak? Kemarin pemerintah DPRD
Sulteng itu menerima aspirasi, hanya menerima iya, aspirasi. menerima aspirasi yang kemudian diteruskan bentuk aspirasinya itu, bukan DPRD Sulteng itu Menyatakan menyatakan sikap untuk menolak. Oh, berarti DPRD Sulteng iya. hanya menerima aspirasi Iya, kalian. hanya menerima aspirasi mahasiswa. Mahasiswa khususnya yang di Palu Iya. ya. Akan Untuk tetapi diteruskan Pusat. DPRD Sulteng tidak menyatakan sikap bahwa Iya. dia menolak juga. Iya, iya. Menolak dari mendukung tuntutan itu. Iya, tidak. Bukankah salah satu hal dari DPRD Sulteng yang telah menerima mungkin nanti dia sampaikan, itu bukankah salah satu apresiasi juga mungkin dari kita sebagai mahasiswa? Tidak, tuntutan kita itu ditolak begitu, tapi tetap disampaikan. Iya. Berarti poinnya tetap diterima aspirasi, tapi tuntutannya itu DPRD ditolak. Itu ditolak begitu. Kita sudah dapat itulah membuat mahasiswa kecewa begitu. Tapi perjuangan tidak berhenti di situ saja. Perjuangan tidak iya. berhenti di situ saja. Nah, perjuangan juga apalagi ini di tengah pandemi sekarang ya kan, khususnya mungkin dari Yati melihat ya banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dihadapkan dengan kepolisian sebagai aparat keamanan untuk mengamankan mungkin situasi di tengah pandemi sekarang. Nah, sekarang tidak capek kayak sebagai mahasiswa turun ke jalan kemudian dihadapkan dengan pihak keamanan. Iya, jujur secara pribadi itu saya capek begitu. Tujuannya kita itu bukan pihak kepolisian, tetapi anggota DPR begitu. Terus kenapa tapi kita dihadapkan dengan pihak kepolisian, padahal pihak kepolisian ini juga hanya mengamankan, bukan untuk menerima aspirasi masyarakat begitu, khususnya mahasiswa. Nah, poin penting yang sekarang yang sudah mungkin kita ambil tadi, poin penting yang saya dapat ya tuh dari sesuai dengan masalah sekarang, bagaimana sih pandangannya Yati sebagai mahasiswa melihat dua versi ya, maksudnya dua versi dalam artian mungkin diduga oknum ya, diduga oknum. Yang pertama itu di tengah pandemi sekarang kemudian banyaknya demonstrasi khususnya Yati tadi dan melihat demonstrasi itu ada tindakan represif oleh kepolisian, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangannya Yati sebagai mahasiswa melihat dari demonstrasi juga melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merusak fasilitas negara begitu. Iya. Mungkin bisa di yang pertama tindakan represif dari pihak kepolisian ya. Ya pertama itu kita mungkin, dari saya secara pribadi, kita dari mahasiswa betul-betul murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Tetapi sekali lagi kita dihadapkan dengan pihak kepolisian. Bukankah pihak kepolisian itu mengamankan? Iya, pihak kepolisian mengamankan. Tetapi kita membawa tuntutan di sana, kemudian tuntutan kita itu tidak diindahkan seperti untuk bertemu dengan anggota DPRD itu tidak diizinkan. Padahal ini ada perwakilan kita, perwakilan rakyat, tetapi kita tidak diizinkan untuk bertemu. Cuman mau bertemu? Dengan alasan cuma mau bertemu DPR. Iya, kita itu selalu tidak diizinkan. Jadi pandangannya Yati melihat ada mungkin oknum dari kepolisian yang mengamankan dari provokator. Iya. Menurut saya, kalau mengamankan provokator ya saya sepakat. Tapi kalau untuk melakukan tindakan represif kepada mahasiswa yang betul-betul murni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, itu saya bisa katakan bahwa pihak kepolisian itu salah begitu. Bahwa mahasiswa ini seharusnya dikawal, dilindungi untuk bertemu dengan anggota DPR, bukan melakukan tindakan represif. Itu yang pertama. Yang kedua, nah sekarang yang tadi kebanyakan video-video yang beredar ada juga dari pihak demonstrasi khususnya mungkin mungkin mahasiswa itu melakukan tindakan kriminal yang merusak fasilitas negara. Bagaimana pandangannya sebagai mahasiswa itu? Ya, kita kembali lagi bahwa di niat awal mahasiswa untuk turun itu untuk membawa aspirasi, tidak membawa senjata, tidak membawa apa. Bukankah itu salah satu tindakan kriminal? Ya, betul, nyata-nyata tidak mau ajak perang pihak kepolisian ini. Tapi kembali lagi bahwa ada sebab dan akibat. Tapi itu mungkin tidak diingatkan dari awal khususnya teman-teman mahasiswa yang turun aksi. Itu diingatkan bahwa aksi kita ini memang murni dari membawa aspirasi rakyat, tidak ada untuk bentrok dengan pihak kepolisian atau anggota DPR gitu. Itu hanya
konflik-konflik yang terjadi di lapangan. Itu hanya yang konflik tidak sesuai, teknis ya, tidak sesuai ya. Yang Mungkin tidak sesuai karena berarti pada secara tidak langsung yang poin pertama tidak mungkin polisi yang tadinya mengamankan itu bukan tujuan kalian ya, bukan tujuan kalian untuk bentrok dengan kepolisian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi berarti secara tidak langsung sesuai dengan teknis mungkin ya, teknis dari pribadinya. Kenapa mahasiswa bertindak misalnya ya bisa dikatakan merusak fasilitas ya, sebabnya dulu kita lihat adakah tindakan represif kepada mahasiswa juga tidak diam ketika ada tindakan represif gitu. Karena pada dasarnya niat awal mahasiswa ini ke finalnya demonstrasi ini untuk aspirasi rakyat, tuntutan, bukan mau berperang dengan pihak kepolisian ataupun anggota DPR. Bukankah tetapi dari dua kesimpulan tadi diduga oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif itu kan melanggar HAM itu ya kan? Iya, melanggar HAM. itu. Nah, hak asasi manusia, tapi dari mahasiswa juga itu melanggar tindakan mungkin tindakan merusak fasilitas, itu pasti kan ada undang-undangnya. Berarti itu mungkin bukan dari pihak kepolisian, bukan juga pihak mahasiswa, akan tetapi mungkin oknum ya. Iya, oknumnya bahwa mahasiswa ini tujuannya bukan mau berkelahi, bukan mau rusuh dengan pihak kepolisian, tidak, tapi membawa tuntutan. Kembali lagi ketika tuntutan itu tidak diindahkan, bahkan dihalang-halangi, kita bertemu dengan wakil rakyat, bapak orang tua kita yang mewakili suara rakyat di sana, kita dihalang-halangi. Nah, jadi mungkin kita sudah dapat poin. Kalau saya sih sebenarnya maunya Indonesia aman-aman saja. Iya. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat juga nyaman, pemerintah juga melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian ada harapan dari seorang Yati sebagai mahasiswa yang katanya tadi sampai kapanpun perjuangan akan terus diperjuangkan. Mungkin sedikit sepatah dua kata, mungkin salah satu orasi dari Yati mungkin disampaikan dengan pemerintah melalui video ini, mungkin bisa didengar oleh pemerintah, khususnya orang-orang yang men-share video ini kepada pemerintah, yang khususnya pemerintah Kota Palu ya, dan juga pemerintah pusat. Saya Yati ingin menyampaikan begini kepada Bapak orang tua kita di DPR, di pusat sana, DPR RI, pemerintah-pemerintah di pusat. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu harus melihat juga apakah ini pro kepada rakyat, pro kepada mahasiswa, pro kepada buruh, pro kepada petani, dan segalanya apakah tidak, sehingga tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang seperti saat ini kita lihat sendiri begitu. Kemudian untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa yang membawa aspirasi masyarakat, yang membawa aspirasinya untuk disampaikan kepada anggota DPR itu, saya berharap untuk pihak kepolisian jangan melakukan tindakan represif. Seharusnya mahasiswa itu dikawal atau dilindungi untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga kita tetap damai begitu. Kita tetap damai, dan kemudian mahasiswa juga enak menyampaikan aspirasinya, tidak dihalang-halangi. Jadi ya, yang terakhir ya, paling terakhir kesimpulan dari video ini, pandangannya Yati kan sudah semua tadi. Mungkin ada nanti harapannya dan presiden, karena presiden juga ayahanda kita kan. Iya, karena kita yang memilih, mungkin dari masyarakat juga yang memilih, mungkin ada yang dilakukan oleh presiden itu mungkin juga salah satu yang terbaik. Kemudian dari masyarakat mungkin itu masih belum puas ya. Dan insya Allah nanti Indonesia ke depan bisa lebih nyaman lagi, dan insya Allah juga Yati perjuangannya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita berdoa sama-sama, khususnya masalah-masalah yang muncul di negara ini dari dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan, dan yang merespon juga Yati sebagai mahasiswa. Terima kasih banyak telah menyambung aspirasi masyarakat. Ada sedikit harapan atau kata-kata mahasiswa, perjuangannya terus semangat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Hidup mahasiswa. Walaupun di tengah pandemi, hidup mahasiswa. Walaupun di tengah pandemi, jangan sampai kita sudah krisis kesehatan, kita lagi krisis lain sebagainya, krisis kebijakan begitu pesan. Jadi teruslah berjuang, jangan patah semangat begitu, karena jangan perjuangan mau terprovokasi. Ya betul, memang kalau perjuangan itu
jalan juang itu sepi, tapi harus tetap semangat berjuang, jangan mudah terprovokasi begitu. Nah, tadi kan masyarakat. Kalau masyarakat Kesana ya didukunglah mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, walaupun hanya doa dari ibu bapak begitu. Khususnya orang tua kita, ridho orang tua itu sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh di pergerakannya kita begitu. Hidup mahasiswa, jangan patah semangat. Kira-kira itu saja. Terima kasih Yati, mungkin mudah-mudahan Yati sehat-sehat terus dan Indonesia saat ini aman-aman juga, dan khususnya mahasiswa yang menonton juga tetap semangat. Dan tadi beberapa mungkin masyarakat sudah tahu bahwasanya poin-poin yang dijelaskan oleh Yati sebagai mahasiswa yang membawa aspirasi sebagai masyarakat, itu mungkin teman-teman bisa pahami baik-baik kenapa sampai kebijakan-kebijakan itu ditolak. Dan khususnya kepada DPRD Sulawesi Tengah juga mohon didengar aspirasi dari masyarakat, dan juga masyarakat juga mahasiswa juga yang turun, janganlah melakukan tindakan-tindakan yang merusak fasilitas negara, khususnya tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang ya, khususnya juga kepada pihak kepolisian, mungkin pun kepolisian yang mengamankan. Mudah-mudahan tetap semangat, dan harapan saya juga kepada pihak kepolisian, janganlah melakukan tindakan represif karena melanggar hak asasi manusia. Saya Yuda Pramudia, terima kasih Yati sudah gabung di diskusi kali ini. Saya harapkan kedepannya lebih maju ya Yati. Jadi itu saja, saya Yuda Pramudia. Saya Nurmiati Bahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.